teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dian Sartika dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial. Saya dari kelas C reguler 2024. Nah, teman-teman, sebelum saya mulai presentasi, saya mau tanya satu hal yang sangat sederhana ke kalian semua. Jawabannya nanti di dalam hati aja ya. Hari ini kalian sudah makan atau belum? Sederhana kan? Tapi pernah nggak kalian membayangkan di ruangan ini atau di luar sana ada momen dalam sejarah kita di mana pertanyaan hari ini sudah makan atau belum itu bukan sekedar basa-basi, tapi adalah taruhan antara hidup dan mati. Nah, hari ini saya ingin mempresentasikan hasil dari tontonan saya dan bacaan saya dari buku Benedict Anderson yang gak bikin kalian ngantuk dan mengajak kalian semua mengobrol santai dan membuka mata tentang satu kenyataan yang sangat amat pahit. Kita akan membedah film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di zaman kita dan menyandungkannya dengan sebuah tulisan klasik tapi sangar dari Benedict Anderson yang berjudul The Problem of Rice. Lewat dua cerita ini kita akan melihat satu hal, bagaimana urusan perut masyarakat kecil selalu menjadi medan tempur bagi orang-orang yang haus kekuasaan. Kita mundur dulu nih ke tahun 1945. Tepatnya di bulan Januari. Bayangkan kalian berada di ruangan sidang namanya Sanyo Kaigi. Di sana ada tokoh-tokoh besar kita, yaitu Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Tapi di saat yang sama, di luar ruangan itu, di desa-desa di Jawa, situasinya lagi seperti neraka. Ben Anderson menceritakan hal ini dengan sangat luar biasa dalam artikelnya. Selama ratusan tahun bawah Belanda, petani Jawa itu sudah miskin, sudah susah. Tapi mereka punya satu benteng pertahanan terakhir, yaitu sawah mereka sendiri. Selama mereka masih memegang padi, mereka merasa aman. Tapi kenyataannya, begitu Jepang datang, benteng itu dihancurkan total. Jepang memaksa para petani menyerahkan padi mereka lewat sistem kuota yang tajam. Dan tahu apa yang paling menyakitkan? Di lapangan terjadi manipulasi yang luar biasa. Padi para petani itu ditimbang dengan curang. Tokoh sejarah kita, Prawoto Samudilogo, mencatat kalau potongannya itu bisa mencapai 60%. Cobalah kalian bayangkan. Kalian yang menanam, kalian yang mandi keringat di bawah terik matahari, tapi pas panen, lebih dari setengahnya dirampas secara tidak jujur. Nah, petani cuma dapat uang receh yang sangat gak ada harganya. Efek sosialnya apa? Ini yang bikin kita merinding dan harus membuka mata kita. Di daerah Kedu dan Pati, orang-orang mati kelaparan di jalanan. Di Wonosobo, angka kematian melonjak mengerikan sampai 53 orang per 1000 penduduk dalam waktu singkat. Mengapa? Karena beras mereka dipaksa diangkut ke kota untuk makanan tentara dan pejabat. Cobalah kalian pikirkan, betapa ironisnya mereka yang memegang lumbung padi, jadi mereka yang mati kelaparan pertama kali. Oke, sekarang mari kita lompat ke masa kini. Kita tonton film dokumenter Pesta Babi Kolonialisme di zaman kita sekarang ini. Mungkin teman-teman di sini ada yang bingung. Loh, apa hubungannya kelaparan pada tahun 1945 sama pesta babi di zaman modern? Ya kan? Nah, disinilah
esensi sejarah sosial itu bekerja. Kolonialisme itu jangan dibayangkan cuma soal tentara bawa senjata pakai seragam kuno. Kolonialisme itu adalah cara berpikir. Dalam film dokumenter itu, kita diperlihatkan bagaimana babi, hutan, ritual adat yang dulunya adalah simbol kebersamaan, simbol kedaulatan, dan cara bertahan hidup masyarakat lokal tiba-tiba diintervensi oleh kekuatan besar. Cobalah, atas nama apa? Atas nama kemajuan, modernisasi, investasi, dan industri skala besar. Sistem pangan lokal dipaksa berubah. Tanah-tanah mereka diserobot. Masyarakat adat yang dulunya merdeka, mengelola alamnya sendiri, pelan-pelan diubah menjadi penonton, jadi buruh murah di atas tanah leluhur mereka sendiri. Pola ini, sadar atau tidak, sama persis dengan apa yang dialami petani Jawa pada tahun 1945. Polanya tidak pernah berubah. Ruangan kita, ruangan hidup orang kecil dihancurkan demi memuaskan nafsu model orang-orang di pusat kota. Teman-teman, mari kita tarik benang merahnya. Dan mari kita jujur pada diri kita sendiri dalam sidang tahun 1945 itu. Bung Hatta sebenarnya sudah mengingatkan dengan sangat amat bijak. Beliau bilang, kalau mau mengatur pangan, aturlah dari bawah ke atas. Kasih makan dulu orang desa sampai kenyang. Nah, sisanya baru dibawa ke kota. Logis kan? Kemanusiaan banget kan? Tapi, apa kenyataannya? Aturan itu cuma indah di atas kertas. Birokrasi yang korup, elit desa yang egois, dan ego penguasa membuat aturan itu jadi mesin pembunuh buat petani miskin. Bahkan, Ben Anderson ini menyindir dengan halus para pemikir nasionalis kita saat itu karena sudah duduk di kursi nyaman pemerintah, pelan-pelan mulai berpikir seperti birokrat, bukan lagi seperti rakyat yang kelaparan. Nah, sekarang kita lihat sekeliling kita. Lihat potretan dalam film dokumenter Pesta Babi itu. Bukankah yang sama sedang terjadi hari ini? Para pejabat, para pengusaha besar membuat kebijakan tentang daerah pedalaman atau masyarakat adat dari balik meja-meja mewah ber-AC di Jakarta atau kota besar lainnya. Mereka tidak pernah tahu atau mungkin tidak mau tahu bagaimana rasanya kehilangan tanah, kehilangan budaya, dan kehilangan kedaulatan atas makanan mereka sendiri. Jadi saya mau melempar pertanyaan ini ke kalian semua. Apakah kita benar-benar sudah merdeka? Atau jangan-jangan ini cuma berganti tuan? Dulu yang menjajah kita adalah orang asing berpakaian putih, lalu berganti militer Jepang. Dan hari ini yang mengatasnamakan pembangunan justru bangsa kita sendiri yang bermental kolonial. Sejarah sosial Indonesia bukan cuma soal menghafal tahun 1945 atau nama-nama Dewan Penasehat Jepang. Sejarah sosial adalah tentang membaca luka masyarakat bawah yang terus berulang dari masa ke masa. Melalui tulisan Ben Anderson ini dan film dokumenter Pesta Babi ini, kita dipaksa untuk membuka mata bahwa selama urusan perut rakyat kecil masih didikte oleh keserakahan elit, maka selama itu pula kolonialisme sebenarnya masih hidup di zaman kita. Semoga diskusi santai kita hari ini tidak menguap begitu saja setelah kelas ini selesai. Mari kita mulai lebih peduli pada ruang lingkup hidup orang-orang di sekitar kita. Terima kasih atas waktunya teman-teman.
Yuk, ada yang mau menanggapi atau kita diskusikan lebih lanjut? Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum.